Oke, silakan buka Notepad++-nya. Nah, nanti tampilannya seperti yang tadi, seperti ini. Nah, ini udah sama. Oke, nah sekarang kita belajar sintaks script ya, script HTML. Yang pertama kali adalah gunakan HTML depannya tuh. Kelihatan nggak? HTML ketika saya buka, nah ini harus saya tutup. /HTML. Nah, untuk script HTML dia nggak case sensitif. Jadi mau huruf besar, mau huruf kecil, nggak masalah. Beda kalau pemrograman Java, bahasa C, itu case sensitif. Walaupun misalkan tulisannya sama-sama HTML nih, misalkan ya. Tapi yang satu huruf kecil, yang ininya gede misalkan. Nah, itu bermasalah kalau di pemrograman yang lain. Tapi kalau di script, HTML itu tidak masalah. Nah, ini udah. Nah, kemudian kita buat head kepalanya. Head. Kemudian di sini juga head, kita tutup. Nah, di dalam kepala saya masukkan judul, title di sini. Title. Title-nya apa? Misalkan PWeb TRPL misalkan. TRPL. Nah, ini jangan lupa ditutup. Ketika dibuka, jangan lupa ditutup. Title, tutup, udah. Nah, kalau sudah, ini kita tambahkan body nih. Nah, body-nya masih kita kosongin nih, belum ada apa-apa, belum ada konten. Nah, kita tutup nih, jangan lupa. Body. Ini udah sampai kayak gini, udah belum? Belum. Belum, silakan. Jadi ada HTML, kita buka, kita tutup. Kemudian kepala, head, kita buka, kita tutup. Kemudian di dalam kepala ada yang namanya title, judul. Nah, ini terserah kalian lah, namanya terserah. Anunya apa namanya, isinya terserah kalian. Kalau saya kan PWeb TRPL nih. Kemudian body saya tutup. Nah, yang di body-nya masih saya kosongin, belum ada sama sekali. Nah, kalau yang sudah Ctrl S atau simpan. Ctrl S atau simpan file save. Kemudian kalian mau naruh filenya di mana? Terserah, mau buat folder baru, silakan. Misalkan saya buat folder baru ya, belajar HTML misalkan ya. Saya taruh di sini, kemudian saya taruh namanya apa? Misalkan hari pertama. Nah, tipenya HTML di sini. Tipenya HTML di sini. Nah, HTML, simpan. Nah, ntar tampilannya seperti ini, ada warna biru-biru. Nah, ini silakan diketik dulu, silakan HTML, head, title. Nah, kalau sudah simpannya seperti tadi. HTML, head, saya buka, saya tutup, ada title-nya, kemudian saya tutup lagi, ada body gitu. Sudah? Ada yang belum? Belum, silakan, nggak apa-apa. Yang belum nggak apa-apa, kita bareng aja. Biasanya kalau yang udah-udah tuh jomblo ya. Jomblo itu cepet ya, nggak ada yang dipikir soalnya. Cepet jadi dia. Gitu kan. Kalau yang punya pacar kan mikir-mikir kan, aduh mau ini dulu, mau itu dulu. Gitu. Silakan diketik dulu. Jadi ada HTML, kita buka, terus HTML-nya kita tutup. Kemudian ada head, saya buka, saya tutup. Di dalam head ada title, judul. Title-nya terserah kalian, namanya apa terserah kalian, kata-katanya terserah kalian. Ketika saya buka, saya tutup. Nah, body, kemudian ada body, tubuhnya. Kemudian saya tutup. Nah, ini saya kosongin dulu. Sudah? Nah, kalau sudah, simpan yang kayak tadi, Ctrl S. Nah, kalian nyimpennya di mana? Di folder kah atau di mana? Di desktop kah? Terserah kalian. Misalkan kalau saya kan saya naruhnya di desktop nih, di desktop, kemudian saya taruh nama filenya, nama foldernya belajar HTML, kemudian nama filenya hari1.html. Nah, ini pilih HTML nih. Pilih HTML, jangan lupa ya, .html. Nah, kalau sudah, silakan dibuka filenya tuh, klik 2 kali. Ntar munculnya seperti ini, saya stop share ya. Nanti munculnya seperti ini, munculnya, bentar.
Muncul, kenapa nih nggak bisa nih? Nah, munculnya nanti seperti ini. Saya buka filenya di folder belajar HTML. Nama filenya hari 1 dan HTML. Bentar lagi saya buka nih. Aduh, kenapa nih lama bener. Oke, saya buka ke Chrome. Misalkan saya bukanya ke Chrome ya, misalkan ya. Ke Chrome. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini nanti. Nah, ada tulisan nih di judul atasnya nih, pwebtrpl. Nah, tampilannya seperti ini titlenya. Nah, ini sama kayak kita buka Facebook ya, Facebook misalkan ya, Facebook. Misalkan kita buka Facebook ya, ataupun situs lain ya, biasanya ada tuh di atasnya tuh judul-judulnya tuh. Misalkan Facebook ya, saya buka nih Facebook ya. Nah, ini ada nih di atas nih, Facebook, strip, masuk atau daftar. Nah, ini dia gunakan title, sama kayak kita. Kalau kita kan tulisannya pwebtrpl nih. Nah, ini. Nah, gunanya itu untuk membuat judul di atasnya. Contoh kayak ini ya, pwebtrpl. Nah, kalau ini berarti Facebook nih, Facebook, strip, masukkan atau daftar. Nah, kalau kita pwebtrpl ya, ini tergantung kalian sih tadinya ngisinya apa gitu. Kalau saya kan pwebtrpl tuh. Gimana? Ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Ada yang belum jalan? Kalau belum silakan diangkat tangan, ntar saya coba cek. Nomor berapa? Bisa nggak? Jadi ya kita ngebuat kodenya, saya share lagi ya, saya stop share. Jadi kodenya seperti ini. Nah, HTML, head, ada judulnya. Nah, ini terserah kalian lah, nama judulnya apa terserah kalian. Kemudian kalian tutup. Kemudian ada body, kalian tutup HTML, tutup HTML-nya. Kemudian kalian save dengan format .html. Formatnya .html. Nanti tampilannya seperti yang tadi. Ada yang udah jalan? Udah jalan Irfan? Udah ya, oke. Siapa yang belum jalan? Wisnu udah? Udah ya, gampang kan? Saya bilang tadi kalau jomblo itu gampang loh, sebentar itu. Kalau jomblo itu sebentar itu. Lewat lah pokoknya kalau jomblo. Gimana? Lanjut? Apa nunggu? Tunggu ya, silakan. Pokoknya sampai berhasil kayak tadi ya, muncul judul di atasnya. Muncul judul di atasnya ya. Oke, saya lanjut ya. Oke, sekarang kita ke body nih, ke tubuhnya. Nah, body itu ibaratnya kayak konten ketika kita mengakses web. Nah, body-nya itulah yang kita baca, kita lihat. Contoh, saya tulis paragraf nih, paragraf misalkan semangat jomblo misalkan. Semangat jomblo. Misal. Jomblo. Tetap. Nah, ini jangan lupa ditutup paragrafnya, ditutup paragrafnya. Nah, ketika saya buka, simpen, saya buka lagi, jadinya seperti ini. Saya share lagi ya. Saya stop. Saya share lagi. Jadinya seperti ini. Dia berada di body, di tubuhnya nih. Semangat jomblo ini. Semangat jomblo, gitu kan. Silakan dicoba. Saya share lagi. Kemudian misalkan Pak mau ada paragraf lagi ya silakan tambah lagi paragraf misalkan paragraf misalkan apa mati aja jomblo misalkan. Misal contoh mati aja jomblo atau ke laut aja jomblo misalkan ya ke laut aja jomblo misal contoh nah, paragraf nah simpan lagi nah ntar hasilnya dia ada di bawah sini ntar saya stop share saya share screen lagi nanti tampilannya seperti ini semangat jomblo ke laut aja jomblo nah di sini
Tampilannya seperti itu. Oke, saya share lagi. Pak, misalkan Pak, saya nggak mau pakai paragraf, misalkan. Ya boleh aja nggak pakai paragraf. Misalkan ini saya hapus ya. Saya maunya di dekat sini, misalkan. Tapi tulisannya ke bawah. Nah, kan kalian udah baca tadi ya, di materi saya ada yang namanya BR. Nah, tinggal pakai BR aja. BR, misalkan apa ya, hari gini jomblo, misalkan. Misal contoh jomblo. Nah, nanti tulisan ini itu beradanya di posisi bawah karena kita menggunakan BR. Nah, contohnya tampilan seperti ini. Saya stop share, saya tampilkan lagi ya. Nah, tampilannya seperti ini. Semangat jomblo, hari ini jomblo, hari gini jomblo. Gitu. Tuh. Silakan dicoba dulu. Oke, ini paragraf. Misalkan Pak, paragrafnya saya maunya jangan di sebelah kiri. Kan kalau defaultnya kan dia sebelah kiri ya, kalau tulisan paragraf ya. Saya maunya di tengah. Nah, itu ada yang namanya align. Jadi P, align. Nah, ini posisi tengah itu center. Center. Kasihan deh lo misalkan. Kasihan deh jomblo misalkan. Nah, artinya dia posisinya ini nanti di sebelah tengah. Align center. Align center. Nanti ketika kalian refresh, ntar posisi kasihan jomblo itu ada posisi di tengah. Saya bukain ya. Saya stop share, kemudian saya screen lagi. Nah, tampilannya seperti ini nantinya. Nah, kasihan deh jomblonya tuh di tengah-tengah. Di tengah-tengah page tulisannya. Line center. Tapi Pak, misalkan saya mau di kanan, ya tinggal right aja di sini. Tinggal tambahkan right di sini. P line right misalkan. Nah, artinya dia di sebelah kanan nantinya. Apa nih kira-kira kata-kata si jomblo nih? Sabar ya bro, misalkan. Sabar ya bro. Misal. Nah, artinya tulisan sabar ya bro ini ada di sebelah kanan. Saya share lagi, saya refresh. Oke, saya share lagi ya, share screen lagi ya. Nah, itu tampilannya itu tulisannya tuh sebelah kanan. Nah, itu tuh. Kelihatan kan? Sabar ya bro, ada di sebelah kanan. Sabar ya bro, ada di sebelah kanan. Dari sini ada yang ditanyakan nggak sebelum saya lanjut lagi? Jadi paragraf tuh P. Nah, kalau posisi itu gunakan line. Line mau kiri, mau kanan, mau tengah, mau kanan terserah. Nah, kalau di default itu biasanya dari kiri. Makanya yang ini saya nggak taruh kiri. Ya, posisinya tetap di kiri. Defaultnya kiri. Ini paragraf. Udah? Lanjut? Atau mau dicoba dulu silakan sebelum saya lanjut. Kenapa? Dari siapa tuh? Coba gimana? Di share screen coba. Coba di share screen. Siapa namanya? Dea. Nah, silakan di share screen. Mana dia? Tunjukkan. Dari siapa tuh? Coba di share screen. Nanti saya cek. Silakan ditampilkan. Dea. Oh, filenya jangan txt, tapi .html. Tipenya HTML, bukan txt. Coba di copy paste lagi. Oke, copy paste saja. Atau save as boleh, terserah. Oke, copy. File. New. File, new. Ya, new paste. Di paste aja, di paste. Paste aja di situ, paste. Paste. Di paste. Loh, kok di print? Cancel. Paste. Ctrl V. Ctrl S. Ctrl S. Nah, buat filenya namanya apa? Belajar misalkan. Belajar. File name-nya belajar. Ketik aja langsung belajar. Kalau mau buat folder baru ya silakan.
hari pertama misalkan, terserah hari pertama. Oke, masukkan ke dalam situ misalkan, diklik foldernya. Klik, kemudian filenya apa? Jangan disimpan dulu, jangan disimpan. Nah, file name-nya apa? Jangan file new text. Ganti HTML dulu. Oke, diganti HTML, cari HTML. Terus. Lagi. Ayo, atas. Di bawah. Oke. Nah, rubah jangan new 2 HTML. Namanya apa gitu, ganti. Hari pertama misalkan. Hari 1, ya terserah lah. Maunya apa, terserah. Hari 1, save. Nah, sekarang dibuka filenya. Jalan nggak nih? Nah, ini masih error nih. Badinya ini ditutup. Bukanya mana? Belum ada. P-align-nya belum selesai. Nah, ini bakal bermasalah nih. P-align sama badinya ini bakal bersalah. Nah, itu ditambahin dulu. Line-nya line apa? Mau center kah? Right kah? Atau apa? Terserah. Petik 2. Misalkan center ya. Petik 2. Petik 2. Center misalnya. Jadi artinya paragrafnya itu posisinya di tengah. Center. Petik center. Nggak usah dipakai spasi. Gabungin aja. Center. Oke, klik aja. Petik 2 lagi. Kemudian ditutup. Kemudian tulisannya apa? Terserah lah. Terserah siapa namanya dia. Terserah dia lah apa tulisannya. Kenalan dong misalkan. Atau apa gitu. Terserah lah. Apa gitu. Kata-katanya terserah. Nah, terserah lah kata-katanya apa. Kenalan dong misalkan. Nah, kan ini udah selesai nih. Nah, kalau sudah selesai, P-nya ditutup. Tag P itunya ditutup. Nah, oke. Enggak. Bukan. Enggak. Hapus. Di sebelah kanan. Setelah kenalan dong. Nah, buka slash P. Karena kan dibukanya itu kan tag-nya P kan. Maka tutupnya P. Kalau udah disimpan, Ctrl S. Nah, silakan buka hari 1.html-nya dibuka. Silakan dibuka hari 1 HTML-nya dibuka. Udah muncul belum? Silakan dibuka hari 1.html. Itu tuh hari 1.html. Nah, klik aja. Mau pakai browser itu atau Chrome, silakan lah. Terserah lah kalau browser ya. Pak, saya mau pakai Safari, silakan. Nah, itu udah ada kan? Kenalan dongnya posisinya di tengah kan? Itu udah ada. Kenalan dong itu kan posisinya di tengah. Tadi kan naruhnya line-nya kan center kan? Oke, udah belum ya, Dea? Oke, silakan di close share screen-nya. Share screen-nya di close. Oke, saya lanjut. Bentar, saya klaim dulu jadi host. Oke. Saya lanjut ya. Ada yang bermasalah lagi nggak? Nggak ada ya. Lanjut ya. Oke, lanjut. Nah, ini align. Kemudian ada yang namanya heading. Heading itu kan ada heading 1 sampai heading 6. Nah, heading 1 itu heading yang ukurnya paling gede. Nah, biasanya kayak berita-berita itu dia gunakan judul-judul yang paling gede biasanya. Misalkan H1. Misalkan apa nih? Coba H1. Tutup. Sampai H6. Kita lihat hasilnya ya. Jadi semakin kecil H-nya, H1-nya, makin gede ukuran hurufnya. H2 misalkan. Coba H2. H3 misalkan ya. H4. H5. H6. Nah. Jadi H6 ini ukurannya kecil, jangan kebalik ya mentang-mentang angka 6 wah paling gede, enggak, paling kecil ya. Malah H1 yang paling gede. Nah, ntar kita simpan, kemudian kita lihat hasilnya seperti ini. Saya tampilkan. Saya share screen. Nah, tampilan seperti ini. Coba H1 paling gede lah pokoknya. Coba H6 paling kecil. Nah, biasanya yang huruf gede-gede di berita misalkan di detik.com, di Bangka Post misalkan ya. Nah, itu judul-judulnya biasanya hurufnya gede-gede. Nah, dia menggunakan heading
Heading H1, kalau nggak H1 H2 biasanya. Oke, ada yang bermasalah? Ada yang nggak jalan? Nomor siapa? Siapa? Dianita. Bentar, saya jadiin host dulu ya. Siapa namanya? BR itu tuh ke bawah. Jadi misalkan saya punya baris nih ya, saya terus BR, apalagi tulisannya. Nanti tulisannya ke bawah. Contohnya seperti ini ya. Contoh, saya refresh lagi ya, saya ulang lagi ya. Jadi misalkan ini, saya punya tulisan nih, misalkan paragraf, tulisannya paragraf ya, paragraf, misalkan nilai Pancasila, misalkan, kepanjangan ya, apa ya, Pancasila sih, nama mantan misalkan ya, mantan misalkan. Nah ini pengennya satunya ini ke bawah, nah itu gunakan BR satu, misalkan Wisnu, misal. Kemudian mau ke bawah lagi, BR lagi, misalkan siapa nih? Bukan Wisnu, siapa lagi ya selain Wisnu ya? Hidayat misalkan, Hidayat. Misalkan udah selesai nih, ya udah kita selesai P. Nah nanti Wisnu Hidayat ini posisinya ke bawah, bukan ke samping. Jadi tampilannya seperti ini. Saya share, saya tampilkan, saya share. Nah tampilan seperti ini. Mana dia ya? Oke, nah tampilan seperti ini. Nama mantan, Wisnu Hidayat, dia ke bawah. Tapi kalau kita nggak pakai BR, dia ke samping. Mana saya stop share, misalkan ini ya. Nggak pakai BR misalkan ya. Itunya nantinya ke samping nantinya. Oh ini salah. Oke, ini. Nah ini misalkan nggak pakai BR nih. Jadi dia pakai ke samping jadi kayaknya nama mantan Wisnu Hidayat jadinya seolah-olah. Nah ini ya saya simpan ya. Kemudian saya running. Jadi ntar keluarannya seperti ini. Nama mantan Wisnu Hidayat jadinya. Padahal ini 2 orang gitu loh. Wisnu Hidayat jadinya. Gitu. Oke, saya lanjut lagi, oke? Lanjut ya. Oke, saya lanjut nih heading. Kemudian di materi juga kalian udah belajar yang namanya unordered list sama ordered list. Nah, kalau unordered list artinya listnya itu tidak ada urutan. Misalkan menggunakan apa ya, cycle, square misalkan. Contohnya seperti apa, Pak? Contohnya seperti ini. Keywordnya adalah UL. UL ini artinya unordered list, UL. Misalkan di atasnya kita taruh nih, misalkan nama mantan siapa nih? Zilpa ya. Nama mantan Zilpa misalkan. Nah, kita pakai list nih misalkan. UL-nya artinya unordered list ya, artinya dia bukan urutan. Kita bisa pakai lingkaran, bisa pakai kotak nantinya. UL, kemudian di sini li. Li ini artinya list, siapa saja. Siapa kira-kira mantan si Zilpa? Irfan ya, Irfan. Irfan misalkan. Irfan, siapa lagi ini? Ready, oke. Ready, ada lagi nggak? Udah, dua doang. Ada lagi nggak? Wahyu misalkan. Wahyu misalkan ya. /li. Nah, ternyata udah 3 list nih, udah cukup nih ya. Ini jangan lupa ditutup. /ul. Nah, UL, unordered list artinya. Ketika saya buka, tampilannya seperti ini. Dia kayak ada bulat-bulat gitu. Nah, tampilan seperti ini. Nah, nama mantan Zilpa. Irfan, Ready, Wahyu. Misalkan, Pak, saya nggak mau bulat-bulat, saya maunya kotak. Karena hidup ini terkotak-kotak, misalkan. Oke, berarti pakai tipenya square. Tipenya square di sini. Nah, UL, nah ditaruh nih tipe. Tipe sama dengan square. Nah, nanti bentuknya kotak-kotak. Oke, saya stop ya, saya share ya. Saya share. Nah, tampilan seperti ini. Kotak-kotak nih. Nih, kelihatan nggak kotak-kotaknya nih? Ah, nih. Nama mantan Zilpa. Irfan, Ready, Wahyu, kotak-kotak. Gitu. Ini yang unordered list. Kemudian ada yang namanya order list. Artinya dia punya urutan nih, order list. Nah, nama apa lagi? Nama mantan, nama apa? Nama calon? Apa kira-kira?
Nama gebetan ya. Nama gebetan. Gebetan. Gebetan siapa nih? Wisnu, boleh. Slash B. Nah, ini pakai urutan nih. Misalkan, nah kalau urutan itu OL. Bukan online ya. OL Pak, online. Bukan order list. Ini. Nah, kita mau taruh tipe misalkan. Oke, tipenya huruf A misalkan sama dengan huruf A gede Pak. Ya udah huruf A gede misalkan. Tinggal sama kayak tadi list LI tadi. Siapa kira-kira mantan Wisnu? Mesika boleh, Mesika. Ini ya tulisannya, saya nggak tahu ya tulisannya. Kemudian siapa lagi? Nurul, boleh. Ada lagi nggak? Oh ini salah, LI ini sorry. Kan ini LI ya, saya ketik. LI. Ini juga LI ya, salah ketik tadi. LI. Irfan kan mungkin satunya. Mantan si Wisnu, Irfan. Ya siapa tahu LI misalkan ya. Nah nanti tampilannya itu ABC karena kan dia tipe A kan, huruf gede kan. Slash OL, tutup, kita running. Nah nanti tampilannya seperti ini. Saya share screen lagi. Nah tampilan seperti ini. Nama gebetan Wisnu, A. Mesika, B. Nurul, C. Irfan. Misalkan. Nah kemudian Pak, saya maunya huruf Romawi. Ya tinggal dirubah aja tipenya. Misalkan huruf Romawi ya. Ya tinggal dirubah aja tipe di sini. Tipenya, saya koin lagi. Salah share. Berarti yang ini, yang notepad ya. Nah, saya maunya jangan tipe A, saya maunya tipe Romawi. Tinggal masukin aja tipe 1. Nah, nanti tampilannya Romawi ntar, seperti ini. Tampilannya seperti ini. Nah, 1, 2, 3. Romawi kan. Gitu. Saya stop share. Misalkan Pak, saya nggak mau Romawi, saya mau mau angka misalkan. Ya silakan aja. Angka tapi mulainya dari 2 Pak. Misalkan. Loh kenapa dari 2? Karena yang pertama saya balikan CLBK misalkan. Berarti ini mulainya tipenya tipe 1. Startnya mulainya dari 2. Karena mantan yang pertama balikan sama dia. Nah ini mulainya dari 2, bukan 1 ya. Startnya 2. Jadi ntar keluarannya Mesika kedua, Nurul ketiga, 4 Irfan. Jadi tampilannya seperti itu. Nah tampilan seperti ini. Saya share lagi ya. Saya share screen. Nah tampilan seperti ini. Nama gebetan Wisnu, 2 Mesika, 3 Nurul, 4 Irfan. Nah yang kesatunya udah balikan sama dia. Gitu. Ini yang order list, artinya dia berurutan, ada order list kan, ada urutannya. Beda kayak UL. UL unorder list, artinya dia bentuknya square atau cycle, terserah. OL, apalagi ya tadi ya materinya ya. Oh ini font color atau badinya mau saya warnain. Pak kan defaultnya kan warna putih nih. Bagaimana badinya itu warna pink misalkan. Nah, di sini body BG color. Jangan warna pink lah, warna apa ya kira-kira ya? Warna green misalkan. Nah otomatis background yang awalnya warna putih, badinya warna putih, ini warna hijau nantinya. Nah misalkan ini yang green ya, saya share screen. Nah tampilannya seperti ini. Nah hijau. Warnanya warna hijau. Kalau Wisnu, Wahyu warna apa Wahyu? Warna pink ya? Apa warna ungu? Warna-warni. Nah, untuk warna apa namanya tuh akan kontras ya. Jadi kombinasi ini ada nama bahasa Inggrisnya saya lupa ya. Jangan sampai kalian gabung green yellow gitu, nggak bisa. Aneh jadinya. Dia ada namanya. Saya nggak terlalu hafal, ada nama-namanya dan nanti kita pelajarin di CSS. Atau misalnya kalian BG color merah tulis di sini, nggak bisa di sini. Dia nggak bakal kedetek nama bahasa Indonesia. Warna merah misalkan di sini atau warna kuning ditulis di sini. Dia bingung ntar kuning ini apa gitu kan. Nah kalau warna itu harusnya pakai bahasa Inggris atau pakai kode.
Nanti kita pelajari selain pakai bahasa Inggris, bisa juga kita menggunakan pakai kode. Nanti kita pelajari. Misalkan kodenya crash FFF atau 000 misalkan. Nanti FF08 berapa misalkan. Ntar ini warna apa gitu. Nanti kita pelajari. Nah, ini warnanya harus pakai bahasa Inggris ya. Misalkan green. Jangan bahasa Bangka atau bahasa Indonesia, nggak muncul di sini. Nah, ini OL. Kemudian apa lagi? Saya lanjut ya. Oh, font. Pak, bagaimana sih Pak membuat font ukuran font ada warnanya ya? Tinggal pakai font aja, font, color. Nah, warnanya warna apa? Misalkan warna biru, misalkan blue, misalkan ya, blue. Misalkan warna biru. Kemudian tulisannya apa? Misalnya apa ya? Selamat datang, misalkan. Selamat datang. Kemudian saya tutup. Nah, nanti tulisan selamat datang ini warnanya warna biru. Nah, ini ya saya share ya. Tampilannya seperti ini. Nah, warna biru. Ini selamat datang. Nah, ini kelihatan ya, warna biru ya. Selamat datang. Kemudian Pak, gimana misalkan ukurannya mau saya gedein Pak, font size-nya? Ya silakan aja, berarti pakai font size ukurannya. Misalkan saya punya teks lagi, punya ukuran. Berarti di sini ada yang namanya font size. Font size ukurannya. Kayak baju lah, baju ukurannya berapa? Ada yang XL, ada yang double XL dan sebagainya. Nah, kalau ini misalkan 10 nih, misalkan. Berarti gede bener nih. Misalkan siapa ya? TRPL misalkan, TRPL Pullman Bubble misalkan. Slash font. Ini font nih salah ya. Harusnya slash font ya. Bukan paragraf. Ini juga sama slash font ya. Nah, nanti keluarannya ini adalah ukuran dengan size 10. Nah, tampilannya seperti ini. Tampilannya seperti ini. Nah, ini TRPL Pullman Bubble gede kan. Pak, misalkan nggak mau saya warna hitam, maunya warna pink atau warna yang lain, ya tinggal tambahin aja, tambahin di sini. Di sini, size-nya 10, color-nya warnanya apa? Masukin color. Color-nya warna apa ya? Warna apa kira-kira? Yellow misalkan, warna kuning. Artinya saya punya font, tulisannya TRPL Pullman Bubble, warnanya warna kuning, ukurannya 10. Nah, ketika saya running, tampilannya seperti ini. Nah, TRPL Pullman Bubble, ukurannya 10, warnanya warna kuning. Kemudian apa lagi? Oh, ini style. Style itu kayak di Office lah, kayak di Word misalkan ya. Ada Arial Black, ada apa ya, Times New Roman, apalagi ya. Banyak lah, Verdana dan sebagainya. Jadi itu ada style-style huruf ya. Nah, misalkan saya buat nih font. Atau saya BR dulu ya, biar dia ke bawah ya. Font. Nah, itu gunakan face. Ada face. Misalkan Pak, saya mau gunakan apa ya? Menggunakan Arial ya, silakan aja. Gunakan Arial. Arial, kemudian saya tutup, tulisannya apa? Tulisannya Pangkal Pinang misalkan. Slash font. Nah, nanti hurufnya Arial nanti. Suaranya seperti ini. Nih, mana ya? Stop. Tampilan seperti ini. Nah, ini huruf Pangkal Pinang. Hurufnya Arial. Misalkan saya nggak mau nih Arial, maunya Comic Sans. Ya silakan aja, tinggal dirubah aja di sini. Di yang tadi itu dirubah. Stylenya apa? Warnanya apa? Silakan. Misalkan yang TRPL Pullman Bubble ini mau saya rubah warnanya warna kuning ukuran 10, tapi fontnya misalkan Comic Sans misalkan ya. Saya tinggal rubah aja ke yang tadi. Mana ya tadi ya? Oh ini.
Nah, tinggal rubah di sini. Tambahkan aja nih di sini. Misalkan paste-nya apa? Kok hapus? Nah, tambahkan aja di sini. Duh. Paste. Paste-nya apa? Loh, kok pencet lagi. Paste-nya apa? Misalkan kok ke sini. Paste sama dengan apa di sini? Comic Sans misalkan. Comic Sans ya, kalau nggak salah. Saya lupa tulisannya gimana ya. Kayak gini ya. Saya lupa kalau di anunya. Ini ya saya agak lupa nih tulisan ininya. Ntar saya lihat di Google dulu ya, di Comic Sans. Oh, salah tulis saya. Comic Sans MS. Tulisannya seperti ini. Belum di-share ya, sorry. Saya share. Nah, misalkan tulisannya menggunakan style Comic Sans MS, size-nya 10, color-nya yellow. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Nah, belum saya share. Tampilannya seperti ini. Jadi tulisannya warna kuning, stylenya Comic Sans MS, kemudian ukuran size-nya 10. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, agak ini ya, tulisannya agak mantap gitu. Gitu. Nah, silakan dicoba dulu ya. Saya share screen, ya silakan dicoba. Silakan dicoba dulu. UL, OL, apalagi ya, font, heading, line, silakan dicoba dulu. Nah, ini silakan dicoba. Bentar, kok